Di dunia ini ada tempat-tempat yang membuat manusia bertanya, apakah semua yang kita lihat benar-benar nyata, atau ada sesuatu yang tersembunyi di balik dunia yang kita kenal? Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sudah berumur ratusan tahun. Kisah tentang kota misterius. Kota yang tidak memiliki pintu, tidak memiliki jendela, tidak memiliki celah sedikit pun. Kota yang siapapun mencoba masuk ke dalamnya, tidak pernah kembali hidup-hidup. Namanya Kota Tembaga. Konon, kota ini dibangun pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Temboknya menjulang setinggi 40 meter, terbuat dari tembaga murni yang mengkilap seperti cermin, dan di dalamnya tersimpan rahasia yang membuat manusia kehilangan akal. Tetapi sebelum kita masuk ke kisahnya, coba bayangkan ini. Kalian berjalan di tengah gurun selama berhari-hari. Tidak ada suara selain angin. Tidak ada apapun selain pasir dan langit. Lalu tiba-tiba, di kejauhan, muncul tembok raksasa berwarna emas kemerahan memantulkan cahaya matahari. Tidak ada gerbang, tidak ada jalan masuk. Hanya dinding besar yang berdiri diam seperti menjaga sesuatu. Apa yang akan kalian rasakan? Takut? Penasaran? Atau justru ingin masuk? Karena rasa penasaran itulah yang membunuh banyak orang. Kisah ini dimulai di Damaskus, di istana Khilafah Umayyah. Di sana duduk seorang khalifah besar bernama Abdul Malik bin Marwan. Ia adalah salah satu penguasa paling kuat di zamannya. Wilayah kekuasaannya membentang luas. Pasukannya menaklukkan banyak negeri, dan namanya dikenal di seluruh dunia Islam. Tetapi suatu hari, ia mendengar kabar yang sangat aneh. Para pedagang dari wilayah Maghrib membawa cerita tentang kota misterius di ujung barat dunia. Mereka mengatakan kota itu dibangun oleh jin untuk Nabi Sulaiman. Di dalamnya ada emas, permata, dan rahasia kuno yang tidak pernah disentuh manusia selama ratusan tahun. Awalnya Abdul Malik tidak percaya, karena cerita seperti itu terdengar seperti dongeng. Tetapi semakin lama, semakin banyak orang menceritakan kisah yang sama. Para pengelana, para saudagar, bahkan sebagian penulis sejarah, semua berbicara tentang kota yang sama. Akhirnya, Abdul Malik memutuskan mengirim ekspedisi besar, dan orang yang dipilih memimpin perjalanan itu bukan orang biasa. Namanya Musa bin Nushir, seorang panglima cerdas, pemberani, dan kelak akan menjadi penakluk Andalusia. Musa menerima surat dari khalifah. Isi surat itu sederhana. Pergilah mencari kota tembaga, dan kabarkan kepadaku apa yang kau temukan. Maka dimulailah perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Musa mengumpulkan 1000 pasukan berkuda terbaik. Mereka membawa makanan, air, senjata, dan perlengkapan untuk perjalanan panjang. Karena tak seorang pun tahu apa yang menunggu mereka di sana. Mereka berangkat dari Kairawan. Hari pertama terasa biasa. Hari kedua mulai melelahkan. Hari kelima, gurun terasa seperti lautan tanpa akhir. Matahari membakar kulit mereka. Angin panas menusuk wajah. Malam hari suhu berubah dingin seperti es. Tetapi mereka terus berjalan. 10 hari, 20 hari, 30 hari. Sebagian mulai ragu. Sebagian mulai berpikir mereka tersesat. Namun Musa tetap maju, karena ia tahu kadang rahasia terbesar dunia hanya ditemukan oleh orang yang terus berjalan saat semua orang ingin menyerah. Lalu pada hari ke-40, mereka melihat sesuatu. Awalnya hanya kilauan kecil di kejauhan, tetapi semakin dekat, semakin jelas bentuknya. Dan ketika mereka benar-benar sampai, semua pasukan terdiam. Di dekat mereka berdiri tembok raksasa, tinggi, mengkilap, luasnya seperti tidak berujung. Tembok itu tampak mustahil dibuat manusia. Permukaannya licin seperti kaca, tidak ada sambungan batu, tidak ada retakan, seolah seluruh tembok dicetak dari satu logam utuh. Musa memerintahkan pasukannya mencari jalan masuk. Mereka berjalan mengelilingi tembok selama 6 hari penuh. 6 hari, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada pintu, tidak ada jendela, tidak ada celah sedikit pun. Seolah kota itu memang tidak ingin dimasuki. Akhirnya, Musa memerintahkan mereka menggali fondasi tembok.
Mungkin ada jalan dari bawah. Mereka menggali dan terus menggali, tetapi fondasi tembok terus memanjang ke bawah. Semakin dalam mereka menggali, semakin dalam pula tembok itu tertanam, seolah akarnya menancap sampai pusat bumi. Saat itulah Musa mengambil keputusan terakhir. Mereka akan membangun tangga raksasa. Selama 1 bulan penuh, pasukan bekerja siang malam. Mereka menebang pohon, menyusun kayu, memasang besi, sampai akhirnya tangga itu selesai. Tangga besar yang mencapai puncak tembok. Tetapi muncul masalah baru. Siapa yang berani memanjat? Karena tak ada seorang pun tahu apa yang ada di balik tembok itu. Musa lalu berkata, "Siapa yang naik dan memberitahu kami isi kota ini, maka ia mendapat 1000 dinar emas." Jumlah yang sangat besar pada masa itu. Akhirnya, seorang prajurit maju. Ia mulai memanjat. Semua orang memperhatikannya dengan diam. Naik, 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 sampai akhirnya ia tiba di puncak. Ia berdiri, melihat ke dalam kota. Lalu, ia tersenyum. Semua pasukan saling berpandangan. Detik berikutnya, prajurit itu tertawa keras. Kemudian bertepuk tangan seperti orang yang sangat bahagia. Dan tanpa ragu, ia menjatuhkan dirinya ke dalam kota. Semua orang membeku. Mereka menunggu suara teriakan. Tetapi tidak ada. Tidak ada minta tolong. Tidak ada jeritan kesakitan. Hanya keheningan. Mereka menunggu 3 hari. Prajurit itu tidak pernah kembali. Sebagian pasukan mulai ketakutan. Tetapi sebagian lain berkata, mungkin ia tergelincir. Maka naiklah prajurit kedua. Dan hal yang sama kembali terjadi. Ia melihat ke dalam, tersenyum, tertawa, bertepuk tangan, lalu melompat. Sekarang semua orang sadar, ada sesuatu di dalam kota itu. Sesuatu yang memanggil manusia. Sesuatu yang membuat orang rela mati sambil tertawa. Musa belum menyerah. Ia menyuruh prajurit ketiga naik. Tetapi kali ini tubuhnya diikat tali besar. 20 orang memegang ujung tali. Jika ia mencoba melompat, mereka akan menariknya. Prajurit itu naik perlahan, sampai di atas, melihat ke dalam, lalu wajahnya berubah. Ia tersenyum, tertawa, dan mulai menjatuhkan diri. Musa berteriak, "Tarik dia!" 20 orang menarik sekuat tenaga, tetapi ada kekuatan lain dari dalam kota yang menarik lebih kuat. Pasukan itu mulai panik. Mereka menarik sekuat mungkin, namun sesuatu di dalam kota seperti tidak ingin melepaskannya. Lalu terdengar suara mengerikan. Suara daging yang robek. Talinya tidak putus, tetapi tubuh prajurit itu terbelah 2. Separuh jatuh ke dalam kota, separuh lagi tertinggal di luar. Dan malam itu, tak seorang pun bisa tidur. Karena sekarang mereka tahu, kota itu bukan tempat biasa. Keesokan harinya, seorang ulama tua bernama Abdul Samad maju. Ia berkata, "Aku akan naik." Semua orang mencoba melarangnya, tetapi ia tetap berkisaran. Ia mulai naik perlahan sampai ke puncak, lalu melihat ke dalam kota. Dan saat itu, ia melihat sesuatu yang membuat 3 pria sebelumnya bunuh diri. Ia melihat taman indah, sungai biru, wanita-wanita cantik memanggilnya. Mereka tersenyum, melambaikan tangan, mengajaknya turun. Tetapi, Abdul Samad sadar, itu bukan nyata. Ia segera membaca ayat-ayat Al-Quran, dan perlahan, semua pemandangan itu mulai berubah. Wanita-wanita itu menghilang seperti asap. Sungai biru berubah menjadi batu tajam. Dan di bawah sana, ia melihat mayat 3 prajurit yang telah hancur karena jatuh. Saat itulah mereka sadar, kota itu dipenuhi sihir. Sihir yang membuat manusia melihat apa yang paling mereka inginkan. Abdul Samad lalu menemukan sebuah pintu rahasia. Ia membuka pintu itu, dan akhirnya, untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, manusia masuk ke kota tembaga. Tetapi, yang mereka temukan di dalam jauh lebih menyeramkan daripada yang mereka bayangkan. Jalan-jalan kota itu sunyi, rumah-rumah masih berdiri utuh, pasar masih penuh barang dagangan, emas, permata, kain mahal, semuanya masih ada, tetapi tidak ada kehidupan. Penduduk kota berdiri membeku di tempat mereka. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang sedang bekerja, tetapi semuanya sudah mati. Dan anehnya, tubuh mereka tidak membusuk. Tidak ada bau mayat, tidak ada serangga, seolah waktu berhenti di kota itu. Mereka berjalan semakin dalam, sampai akhirnya tiba di sebuah istana besar. Di
Di dalam istana itu, mereka menemukan singgasana emas. Dan di atasnya duduk seorang ratu, cantik, anggun, memakai mahkota penuh permata. Tetapi ia sudah mati. Lalu sesuatu terjadi. Mata sang ratu bergerak. Sebagian pasukan langsung mundur ketakutan. Namun, Abdul Samad menjelaskan bahwa itu hanyalah mekanisme dari cairan merkuri di dalam mata. Di tangan ratu terdapat lempengan emas berisi tulisan. Tulisan itu menceritakan kehancuran kota mereka, bahwa mereka dahulu sangat kaya, memiliki emas tak terhitung, istana megah, pasukan besar, tetapi kemudian datang kekeringan panjang, tanaman mati, hewan mati, manusia mati kelaparan, dan akhirnya seluruh kota pun binasa. Sebelum mati, sang ratu menulis pesan, "Jangan tertipu dunia, karena harta tidak bisa membeli kehidupan." Semua orang terdiam mendengarnya, karena di depan mereka ada bukti nyata bahwa kekayaan sebesar apapun tidak bisa menyelamatkan manusia dari kematian. Tetapi, kisah ini belum selesai. Di dekat kota, terdapat sebuah danau misterius. Di dasar danau itu ditemukan botol-botol tembaga bersegel. Abdul Samad mengatakan, itu adalah segel Nabi Sulaiman. Mereka membuka salah satu botol, dan tiba-tiba asap hitam keluar membubung ke langit. Asap itu berubah menjadi ifrit raksasa, makhluk besar menyeramkan. Dan hal pertama yang ia lakukan adalah berteriak, "Aku bertobat, wahai Nabi Allah Sulaiman." Ia tidak tahu bahwa ribuan tahun telah berlalu. Ia mengira Nabi Sulaiman masih hidup. Dan saat itulah mereka sadar, jin itu benar-benar telah dipenjara selama ribuan tahun. Mereka membuka beberapa botol lain, dan semuanya sama. Setiap jin keluar sambil memohon ampun, lalu menghilang. Akhirnya, Musa bin Nusair memutuskan kembali. Mereka membawa harta, membawa kisah, dan membawa pelajaran besar. Bahwa semua yang dimiliki manusia, pada akhirnya akan hilang. Kota megah bisa berubah jadi kuburan. Raja bisa mati. Harta bisa ditinggalkan. Dan manusia hanya membawa amalnya. Itulah kisah kota tembaga. Kisah yang dipercaya sebagian orang sebagai sejarah dan dianggap legenda oleh sebagian lainnya. Tetapi benar atau tidaknya kisah ini, pelajarannya tetap sama. Jangan tertipu dunia, karena semua yang ada di tangan kita hari ini, suatu saat akan kita tinggalkan.